سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diteruskan dengan kajian di subuh ini. Semoga apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya insyaallah kita sudah dapat salat subuh berjamaah 27 derajat. Bahkan semakin banyak derajatnya juga semakin tebal, semakin banyak. Kemudian diteruskan dengan kajian di masjid yang dimana pahalanya sebagaimana haji bahkan umroh taman dalam sempurna. Semoga pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkannya kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, itba'u tabi'in, dan tidak lupa kepada kita semua yang selalu meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Jemaah, tidak ada yang seorang pun yang bisa menjamin tentang kehidupan dunia dan akhirat. Siapa yang mengikuti ketika di dunia jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menjamin nanti kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat. Dan yang kedua adalah fil jannah, di surga beserta beliau. Oleh sebab itu, karena kita seorang muslim, maka kita wajib meyakini apa yang didatangkan oleh Rasul, di antaranya bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku. Sunnah itu adalah cara jalan kehidupan. Dari setiap ucap dan langkah Rasul diikuti, maka dia dinyatakan telah mencintaiku. Ya, tidak cukup untuk berselawat kepada beliau, tapi dalam tataran kehidupan kita sehari-hari jauh dari beliau. Dan yang kedua, siapa orang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Di antara bentuk kecintaan kita adalah kita menelaah hadis-hadis beliau, dan di antaranya adalah hadis Arba'in An-Nawawi. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan kajian kita hadis arba'in, hadis ke as-salis wal ishrun 23. Yang kemarin kita 22 di antaranya, ya Rasulullah kami sholat berjamaah, kami sholat 5 waktu yang wajib, kemudian puasa Ramadan, dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apakah masuk surga? Kata Rasul, na'am. Dia kalau dengan benarnya meyakini tersebut, insya Allah akan masuk surga. Sekarang hadis ke-23. An Abi Malik Al-Haris ibni Asim Al-Ash'ari
radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu atau kesucian itu bagian daripada iman. Walhamdu, dan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tamlaul mizan, mengisi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah, tamlaani, keduanya mengisi, au tamla'u, mengisi penuh, memenuhi, ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi, apa-apa yang di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu bukti. Wasabru, sedangkan sabar diaun, cahaya. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an itu hujjatun, hujjah, laka, bagimu, wa a'au alaika, atau bagimu juga. Al-Qur'an itu hujjatun, hujjah, kebaikan, laka, bagimu. Wa hujjatun, dan hujjah, keburukan, alaika, bagimu. Kullu nas, setiap manusia, yang ada yang menggadaikan, faba'i'un nafsahu, dia menjual dirinya, famu'tikuha, menyelamatkan dirinya, au mubikuha, atau ada yang membinasakan dirinya. Rawahu Muslimun, riwayat hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mencerminkan tentang keimanan, urgensinya keimanan, bahkan faktor-faktor yang menjadi penunjang kuatnya keimanan, dan jadi faktor atau indikator bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Di sini dikatakan hadis dari Abu Malik Al-Haris bin Asim, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu bagian daripada iman. Ketika setiap muslim kalau berbicara tentang keimanan, ada hal dorongan motivasi, bahkan dalam hatinya menyatakan bahwa tidak ada yang paling berharga dalam kehidupan ini kecuali apa? Keimanan. Setiap orang dikasih dunia, tidak apa? Dunia dikasih? Kasih. Di antaranya jabatan, ada gak manusia yang muslim, bahkan di luar muslim pun yang dikasih jabatan? Dikasih harta, dikasih perusahaan, dikasih gelar,
Maka ternyata dalam kehidupan ini bagi umat Islam, dunia bukanlah hal yang paling berharga. Karena dia meyakini apa yang dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah SAW, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man lam yuhibbu. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dia cintai, kepada orang yang tidak dia cintai. Walakin yu'til iman ila man yuhibbu. Yang terakhir ini yang diambil oleh setiap muslim. Akan tetapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai. Karena dalam jati diri muslim tidak ada yang dapat dikejarnya bahkan dengan penuh pengorbanannya kecuali dia meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ketika Allah sudah memberikan cintanya kepada hamba, apapun nanti apa yang diinginkannya, insya Allah dikabulkan. Apapun itu yang terjadi, yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, itu untuk penjagaan dirinya, keselamatan dunia maupun di mana? Di akhirat. Sekali lagi, ini adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan ini adalah apa? Keimanan. Betul tidak? Lihat saja. Fir'aun sebegitu besarnya kekuasaannya, sebegitu gagah dan pongkahnya kekuasaannya, ketika dia tidak beriman kepada Allah dan menyatakan dia sebagai Tuhan, maka matinya ada dalam kebinasaan di dunia itu. Matinya dalam kehinaan di bawah dasar tanah. Tanah paling bawah. Yaitu di mana? Dasar lautan. Tapi lihat, ketika seorang budak menyatakan Allahu ahad, 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 nyatakan dia iman kepada Allah, yaitu Bilal bin Rabah, ketika dia masih hidup ternyata dia dikasih kabar diangkat derajatnya di atas langit oleh Allah. Suara sendalnya, langkahnya sudah terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa itu? Karena keimanan. Maka iman itu adalah hak prerogatif Allah memberikan kepada siapapun. Bapak-bapak di sini jamaah, kita iman Islam itu sudah dari mana? Dari mana? Dari lahir. Kita harus sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Lihat Kan'an. Istrinya Nabi Nuh juga, ibunya Kan'an. Padahal Kan'an itu nasabnya langsung dari Nabi Nuh, tapi ketika Allah tidak mencintainya, menghendakinya, Allah tidak berikan keimanan itu kepada anak seorang nabi sekalipun. Lihat Azar. Siapa Azar? Ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun seorang ayah Nabi, ketika Allah tidak menghendaki keimanan atau mencintai kepada orang tersebut, maka Allah tidak memberikan keimanan, walaupun itu adalah ayah daripada seorang Nabi. Kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, siapa? Sekalipun dia pembela yang dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi yang Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi, ternyata sedekat apapun dengan Nabi, Abu Thalib tetap tidak diberikan keimanan oleh Allah. Kita sudah dari kapan iman itu? Dari lahir. Dari lahir. Bani Israel
Hampir ratusan nabi dikirimkan kepada mereka, Yahudi dikirimkan kepada mereka. Ternyata apa? Mereka dicap oleh Allah, kaum Yahudi, al-maghdub alaihim, yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah. Bahkan dikirim ratusan. Maka nanti kelak di akhirat berbicara, ini pembicaraan bocoran dari hadis bahwa Nabi berkata kepada sahabat, aku mencintai umatku, saudara-saudaraku, keluargaku. Siapa ya Rasulullah? Apakah kami? Kalian bukan. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Yaitu siapa? Kita. Tidak pernah bertemu sekalipun dengan Nabi, tapi kita diberikan keimanan, kemudian kita menghidupkan sunnahnya, maka yang dirindukan oleh siapa? Rasulullah. Apa terlihatnya? Terlihat nampak dari bekas apa ibu, bapak-bapak jamaah? Air suci, wudu dan sholatnya. Kelihatan nampak bekas bersuci dan sholatnya, bahwa itu adalah umat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, saudaraku, kata Rasulullah. Maka di sini jamaah ikhwatu iman, seberapa besar, seberapa berharga keimanan itu. Ini masih dulu tentang iman. Ada hadis yang mengatakan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang menyatakan di akhir kalamnya, detik-detik akhir kematiannya, meyakini dalam hatinya ucapan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia peluang besar masuk ke mana? Surga. Pak, kalau untuk orang yang biasa-biasa, gak apa-apalah, yang penting ke surga aja lah gitu. Ya. Yang kayak kemarin kan ke surga itu ada awali, ada ma'ali. Ada yang langsung tanpa proses hisab, tanpa proses masuk neraka. Ada yang ma'ali. Ma'ali itu sisanya dari neraka, dia dimasukkan ke surga. Dalam hadis ini dikatakan, pokoknya orang yang menyatakan, meyakini dari hatinya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhala. Nah, kalimat itu kalimat apa? Tauhid. Tauhid itu dari mana? Keimanan. Apakah mungkin orang yang tidak beriman dengan mudahnya mengatakan la ilaha illallah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Berarti di sini punya peluang besar bagi orang yang beriman dalam kehidupannya, di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dikuatkan dalam hadis lain, kullu muslimin yadkhuluna jannah. Setiap titel orang yang berislam, yang muslim, beragama Islam, dia akan masuk surga. Apapun jenis amaliyah mereka, tapi dalam hatinya ada keimanan, insya Allah akan masuk ke mana? Surga. Kemudian di alam barzakh, apa pertanyaannya? Ma dinuka, man rabbuka, wa ma nabiyuka. Apa agamamu? Kita sudah Islam. Siapa Rabbmu? Apakah orang yang beriman akan kenal? Apakah orang yang tidak beriman akan kenal kepada Allah? Tidak. Maka yang mampu menjawab pertanyaan di alam barzah itu hanya untuk siapa? Orang yang beriman. Ma nabiyuka,
apakah orang yang tidak mengikuti, tidak beriman kepada Nabi, boro-boro mau mengikuti sunnahnya, iman saja kepada Nabi tidak, boro-boro mau mengikuti perintah Allah, iman saja tidak bisa, bagaimana dia mau menjawab pertanyaan nanti di alam barzakh kalau tidak ada modal keimanan? Maka iman itu adalah hal yang paling berharga sepanjang masa, bukan terbatas di dunia, tapi sepanjang masa. Ya. Bahkan Pak, nanti ketika ada orang yang sudah diperlihatkan, dinampakkan siksaan di alam kubur, contohnya dalam surat Ali Imran ayat 91, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, pada saat itu kata Allah, falan, maka selamanya yuqbala, tidak akan diterima min ahadihim, dari mereka, mil'ul ardi, walaupun seberat bumi. Mil'ul, nanti ada tamlaul. Mil'ul itu apa? Bumi beserta isinya. Pernah gak ada yang mencoba mengukur bumi dengan timbangan? Ada gak? Gak ada. Ini mil'ul ardi. Apa yang disebutkan oleh Allah? Mereka orang kafir mati dalam keadaan kafir tidak akan pernah diterima selamanya, walaupun salah seorang di antara mereka dengan seberat bumi ini zahaban, emas, walau iftadabih, walaupun menebus dengan dirinya. Dia sudah tahu, nampak jelas siksaan di hadapannya ketika di alam barzakh, di alam kubur. Oh, ternyata keimanan itu begitu besar kontribusi dalam kehidupan kita. Ternyata dia ingin, ada yang mengatakan, ya Allah, akan saya tebus siksaan ini, jangan saya siksa, saya akan beriman, tebus keimanan itu dengan emas seberat bumi. Tapi ketika di dunia mereka antusias mencari harta, seolah-olah harta itu yang paling berharga dalam kehidupannya. Toh pada kenyataan nanti kelak emas seberat bumi pun tidak akan bisa berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak, betapa besar berharganya apa? Keimanan. Maka ketika ada pembicaraan tentang keimanan, diri kita selaku muslim akan memusatkan perhatian kepadanya. Dan di antara 3 syarat orang masuk surga, paling pertama adalah apa? Iman. Dalam surat An-Nisa ayat 122, sanudkhiluhum alladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami pasti memasukkan mereka, orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kemana? Ke surga. Berarti orang tidak akan masuk surga kalau mereka tidak beriman. Bahkan orang tidak akan merugi di dunia maupun di akhirat. Wal asri innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu hakikatnya banyak yang rugi. Illalladzina amanu wa amilus, kecuali orang yang beriman dan beramal. Yang beriman dulu, ya, yang beriman dulu. Jadi dalam pandangan orang beriman,
semua kehidupan itu tidak ada yang rugi. Bapak sakit, tidak bisa kerja, rugi gak? Rugi gak? Rugi tidak? Rugi. Dalam pandangan, kalau di perspektif dunia. Tapi dalam pandangan kacamata orang beriman, kata Rasul, tidak ada kegelisahan, kegundahan, rasa sakit, bahkan sampai duri yang menancap di kakinya, sekecil apapun itu duri, menjadi penggugur dosa. Kalau sakitnya Bapak kita dirasakan dengan penuh keimanan, yaitu dengan rasa sabar, insya Allah menjadi penggugur dosa. Ya. Maka bagi orang muslim, keimanan ini adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan ini. Ketika kita berbicara tentang keimanan, kembali lagi, maka kita akan fokus merawat keimanan. Toh pada kenyataannya Pak, nanti kita berperang di akhir hayat dengan iblis datang membisikkan ke telinga kita, menggambarkan dalam pikiran-pikiran kita agar keluar dari Islam, agar keluar dari keimanan. Maka kita harus perkuat. Dengan apa? Salah satunya dengan hadis ini. Yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu bagian daripada keimanan. Atau nisful iman, setengah dari keimanan. Coba Pak. Bersuci menghilangkan secara lugoh, menghilangkan kotoran-kotoran. Dalam syariatnya istilah menghilangkan najis dan khobas, sesuatu hal yang menghalangi sahnya apa? Salat, itu sudah dinyatakan bahwa bagian daripada keimanan atau sebagian, nisfu, setengah dari keimanan. Boleh jadi mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak sering bersuci, orang yang tidak pernah bersuci, dinyatakan bahwa orang tersebut tidak akan dapat setengah keimanan itu. Setengah keimanan itu. Dipertanyakan apanya? Keimanan orang tersebut. Orang tersebut. Maka di sini suci itu, kesucian itu bagian atau setengah dari keimanan. Maka orang muslim kita yang menjadi tadi iman itu hal yang paling berharga dalam kehidupannya, maka orang tersebut, kita seorang muslim akan senantiasa berusaha untuk bersuci. Di hadis lain dikatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada keimanan. Tapi dalam realitanya banyak orang muslim yang hidupnya apa? Yang hidupnya apa? Jorok gitu kan. Ya, realita. Entah karena kita mayoritas muslim gitu kan. Betapa besar banyaknya, jadi yang dipandang dilihat yang besar, yang banyak gitu kan. Nah, di sini konsep kebersihan itu nantinya, konsep suci itu nantinya akan menimbulkan kesehatan, akan menimbulkan efek positif, keindahan kan gitu. Maka dikuatkan lagi, innallaha jamilun
yuhibbul jamal. Karena Allah itu indah, mencintai keindahan, kesehatan itu munculnya dari apa? Bersih dan suci. Bersih dan suci. Ini untuk dalam konsep kehidupan. Jadi apa maksud tuhur di sini? Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa kesucian itu ada 4. Yang pertama adalah menyucikan anggota tubuh dengan wudu, ya, bagian luar dari hadas dan najis. Hadas itu apa, Pak? Pak jemaah, hadas itu apa? Kalau najis apa najis? Najis apa, Pak? Wah, ini fikihnya harus dikaji lagi nih Ustaz Adi. Najis itu apa? Setiap barang yang kotor, benda yang kotor yang menghalangi keabsahan sholat. Itu disebut apa? Tidak setiap yang kotor najis, tapi setiap yang najis pasti. Tanah kotor tidak? Kotor. Najis tidak? Tidak. Jadi najis itu setiap benda yang menghalangi keabsahan sholat. Kalau hadas? Hadas? Bapak pernah bersenggama enggak, Pak? Bapak pernah bersenggama enggak? Jima dengan istri pernah enggak? Hadas itu apa? Setiap perbuatan yang menghalangi keabsahan sholat. Jadi hadas itu perbuatannya. Ya, diantaranya apa hadas? Kentut, terus kencing, itu perbuatan bukan? Nah, gitu. Ya, hadas dan najis. Ada hadas kecil, besar, dan ada hadas kecil. Bedanya kalau besar dengan apa? Dengan mandi junub. Kalau hadas kecil dengan wudu. Dua-duanya boleh diganti dengan apa? Tayamum. Bisa dipahami, Pak? Yang pertama, kata Imam Ghazali, suci anggota tubuh fisik kita dari hadas dan najis. Bukan hanya fisik, tempat, pakaian itu harus suci. Harus suci. Nah, ini suci di sini. Yang kedua, suci fisik juga. Suci fisik juga. Dari perbuatan keji, buruk. Walaupun hakikatnya yang mendorong untuk berbuat itu apa? Contohnya zina, mabuk, judi, korupsi, berbohong, ya, berdusta itu perbuatan apa? Perbuatan fisik, walaupun hakikatnya dorongan dari mana? Hati, ya. Zina perbuatan fisik bukan? Fisik. Mencuri, korupsi, ya, fisik. Berbohong, fisik. Nah, kata Imam Ghazali, yang kedua adalah kita membersihkan fisik kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, yang keji, ya, yang buruk, yang keji. Yang ketiga adalah membersihkan hati dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang buruk. Pak, ketika tetangga beli mobil, hati bapak menggerutu. Dia mah meridit.
Nah, sifat apa itu? Hati yang apa itu? Hasad itu namanya ya. Hasad itu Pak. Kebaikan Bapak otomatis pada saat itu terhapus. Ketika orang berbuat maksiat, apakah ada dalam dirinya keimanan? Tidak ada. Maka tadi tuhuru sucinya itu sebagian daripada iman. Sucinya hati pun itu bisa berpengaruh kepada keimanan kita. Ya, tetangga yang beli mobil, bapak yang jadi sewot gitu kan. Bahkan bapak jadi masuk rumah sakit gitu. Demam. Kenapa? Itu tetangga kepanasan gitu kan. Nah, ini adalah apa? Sikap hati yang buruk gitu. Nah, contohnya lagi Pak, yang buruk itu. Ada seseorang yang dimana seseorang itu soleh di masyarakat itu. Kalau bapak hatinya buruk, setiap apa yang dilakukan walaupun baik oleh orang tersebut tetap akan dianggap buruk. Wah, sok alim dia mah, sok soleh gitu kan. Nah itu, ya hati yang buruk. Maka kata Imam Ghazali, kesucian yang ketiga ini adalah sucikan hati ini dari sifat-sifat yang buruk. Sifat yang buruk. Yang keempat, ini puncak. Tidak akan pernah diterima seseorang yang mati dalam keadaan syirik amalnya. Man yusyrik billah la yahbatanna amaluhu. Siapa orang yang syirik kepada Allah, maka dia terhapus amalnya. Berarti yang keempat adalah apa? Menyucikan hati kepada selain Allah. Bersihkan. Karena kita menyatakan la ilaha. Ustaz, menyucikan hati dalam apa untuk kepada selain Allah? Insya Allah. Saya tidak pernah datang ke dukun, tidak pernah datang ke kuburan untuk meminta-minta. Maaf, ini ke kuburannya untuk meminta-minta. Tapi untuk ziarah dalam pengertian mendoakan dan mencari ibroh dari orang yang mati itu silakan, disunnahkan. Nabi pun hampir setiap hari Sabtu ziarah kubur. Nah, ini datang ke kuburan untuk meminta-minta, bahkan meminta keberkahan gitu. Kemudian datang Bapak kemana? Ke suatu pohon yang dikeramatkan. Ya, itu datang kepada selain Allah. Kemudian menyembelih hewan, mau membangun suatu bangunan, Bapak menyembelih hewan, kemudian kepalanya dikubur di dasar bangunan, mau yang dijadikan bangunan, kemudian dagingnya dimakan. Nah, itu syirik. Persembahan kepada selain Allah. Ya, orang yang syirik itu adalah orang yang menduakan Allah. Insya Allah kalau perbuatan itu kita mungkin ahli pengajian tidak. Tapi ada yang kedua. Al-Baqarah mengingatkan, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbu Allah kayuhibbu. Yuhibbunahu kahubbillah. Maaf. Ada sebagian manusia yang mencintai kepada selain Allah sama dengan dia mencintai Allah. Pak, gara-gara harta kita terkadang terjebak menghalalkan segala cara. Yang menghalalkan dan mengharamkan itu siapa? Yang menghalalkan dan mengharamkan itu siapa? Prerogatif siapa? Ternyata kita demi harta, karena kecintaan kita kepada harta, berani menghalalkan yang halal, yang haram. Berarti dia sudah mencintai hartanya, disama derajatkan kepada mencintai Allah.
Ini orang syirik. Syirik. Kemudian kita rela melakukan sesuatu hal yang kita inginkan, dunia, jabatan dan lain sebagainya, tadi melalaikan ibadah kepada siapa? Allah. Berarti, maaf, ini berarti kita mencintai Allah, mencintai dunia. Mencintai Allah, mencintai dunia. Cintai dunia kita itu. Kalau kita demi dunia mengorbankan siapa? Allah gitu. Ya, ini. Bahkan ketika sholat pun kita pikiran kemana? Orang yang banyak dipikirkan itu, contohnya, dulu mungkin bapak-bapak sering memikirkan calon istri. Itu tandanya apa, Pak? Tandanya apa? Cinta. Bapak banyak memikirkan pekerjaan. Itu tandanya apa? Cinta. Kalau bapak banyak memikirkan Allah, berarti cintanya kepada siapa? Ini ketika sholat interaksi manusia dengan Allah, dia masih memikirkan dunia. Berarti cinta kepada apa? Gitu. Gitu. Maka ada salah seorang ulama yang soleh, saya baru menemukan nikmatnya sholat ketika usia hampir 70 tahunan. Yang jadi pertanyaan, sholat kita sudah mendapatkan kenikmatan belum? Belum. Berarti ada dalam hati kita nafsu dunianya lebih besar daripada kepada Allah. Itu. Maaf ini Pak, Bapak berumah tangga, tapi yang dipikirkan perempuan lain gimana Pak? Nikmat tidak? Nikmat tidak? Bapak bekerja di suatu pekerjaan, tapi yang dipikirkan bekerja di tempat yang mewah. Nikmat tidak pekerjaan itu? Gitu. Kalau orang sholat, dia interaksi dengan Allah, ibadah dengan Allah, tapi yang dipikirkan hal yang lain, itu gak akan nikmat. Gak akan nikmat. Akan berat terasa sholat itu. Ya, akan berat. Inilah rumusnya. Maka kesyirikan itu bukan kita menyembah, mengagung-agungkan benda mati. Tapi kesyirikan di dalam diri kita adalah apa tadi? Mencintai kepada selain Allah sebagaimana dia mencintai kepada Allah. Padahal Allah harus didudukkan kecintaan di dalam hati kita melebihi siapapun dan melebihi apapun. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman sangat sekali kecintaannya kepada siapa? Allah. Kalau orang sudah sangat mencintai kepada Allah, kalau di orang Sunda nih, orang Sunda ada yang ngerti nggak? Ada lagunya. Jauh di jugjug anggang di teang. Jadi jauh-jauh ditempuh. Walaupun jarak yang apa? Yang panjang dia kejar. Itu demi apa? Demi cinta. Gitu kan? Seberat apapun dia korbankan, ya, diri, jiwa maupun apa? Keluarga, bahkan maaf, harta, dia akan korbankan demi kecintaannya. Lihat kepada Rasulullah, apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi dalam hati kita masih ada terbesit rasa cinta kepada selain Allah. Nah, ini kesyirikan. Hati-hati. Iya kan? Ria itu sholat bukan karena siapa? Berarti karena siapa? Selain diterima gak sholatnya? Gitu. Syirik. Syirik. Maka disinilah suci yang keempat ini adalah kita mensucikan hati ini kepada selain Allah. Bersihkan. Apa? Bersihkan. Maka dari 4 kesucian yang digambarkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, yang pertama adalah kesucian
anggota tubuh dengan berwudu, mandi dan tayamum. Yang kedua, kesucian fisik dari hal-hal yang buruk, dari pekerjaan perbuatan yang buruk seperti zina, kemudian judi, kemudian berbohong, korupsi dan lain sebagainya. Ternyata Pak sekarang lagi merajalela, awas itu anak-anak judi apa Pak? Judi online. Saya kemarin baru menyelesaikan, ada seorang perempuan, Pak Ustadz, gimana nih? Saya ada ada surat di WA talak dari suami saya. Emang kenapa masalahnya? Dia suka judi online. Sudah 2 kali diingatkan tidak berubah juga, bahkan sudah tidak menafkahi anaknya. Kemudian dia berkatakan dengan bangganya, Pak, itu suami tersebut, saya tidak bisa berubah. Judi online itu sudah di otak saya, katanya. Dia dengan bangganya seperti itu. Itu menyebabkan keretakan rumah tangga. Hati-hati anak-anak, Pak. Hati-hati. Ada juga yang tetangga saya ditagih orang tuanya. Kenapa? Anaknya sering main HP ayahnya. Dia pakai judi online. Ternyata yang ditagihnya ke alamat orang tua. Gitu, Pak. Hati-hati. Ya, ini hal-hal yang buruk. Kemudian membersihkan hati kita dari akhlak tadi, hasad, iri dengki kepada sesama, karena hasad itu akan menggugurkan pahala. Yang keempat adalah menyucikan hati kita kepada selain Allah. Dari selain Allah itu bersihkan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan dalam hati, tidak ada sembahan, tidak ada yang diagungkan, hilangkan semuanya. Lalu tetapkan illallah, tetapkan dalam hati ini hanya Allah. Jadi kosongkan dulu selain Allah itu. Tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dihargai, tidak ada yang diikuti, tidak ada yang disembah-sembah. Tetapkan siapa itu kalau tidak ada illallah, kecuali siapa? Allah. Maka dalam hati ini, konsep yang keempat kesucian ini digambarkan bahwa ada tahliyah, ada tahliyah. Suci itu ada tahliyah pakai kha, ada tahliyah pakai ha. Tahliyah itu kholiyah. Kholiyah itu apa? Kosong. Kosongkan dari hal-hal yang buruk, kosongkan dari yang najis, bersihkan dari yang hadas, bersihkan dari akhlak yang tidak baik, bersihkan dari selain Allah. Tahliyah, isi atau perindah. Dengan apa perindahnya? Dengan akhlak yang terpuji, dengan bersuci, dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah. Jadi tuhur di sini adalah mendapat 2 konsep bahwa tahliyah, sucikan dari kotoran-kotoran, kemudian tahliyah, sucikan dengan apa? Dengan kebaikan. Contohnya gini, Pak. Bapak kita ada seorang mantan preman. Dulunya buruk gitu kan? Buruk gitu. Kalau ingin mengembalikan nama baiknya atau ingin nama buruknya terhilang, harus diisi dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, gitu, Pak. Bapak, kentut, apakah cukup dengan membasuh muka atau membersihkan bubur? Cukup tidak? Tidak. Kalau ingin suci berarti apa? Bersuci. Bapak punya rasa hasad gitu dalam hati kita, dalam hati ini. Berarti kalau ingin suci, bersihkan sikap hasad itu, hilangkan. Itu tahliyah namanya. Kemudian perindah, karena kita supaya tidak terjangkiti oleh sifat hasud lagi, hilangkan dengan kebaikan. Berarti kita harus apa? Respek. Harus apa? Simpati. Harus apa? Harus senang
kepada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, senang kita. Alhamdulillah contohnya. Berarti itu Bapak sudah suci. Suci dari kesyirikan. Kalau kita ingin suci berarti tadi takhliyah, kosongkan dulu selain Allah, cinta kepada selain Allah, membanggakan, memuja-muja, menyembah-nyembah kepada apa selain Allah, kosongkan dulu. Lalu isi, perindah, hanya mutlak milik siapa? Allah. Maka perindahlah dengan tauhid, perindahlah dengan keimanan. Ini yang disebut dengan at-tuhuru syatrul iman. Poin pertama, kesucian itu sebagian, setengah dari keimanan. Hakikatnya, poinnya, apakah orang berzina, hasud, syirik itu disebut beriman? Beriman tidak? Tidak. Tidak. Malaikat bertanya. Rasul bertanya, ya malaikat, ya Jibril, apakah orang mencuri, orang berzina itu beriman? Mana mungkin orang yang zina, orang yang mencuri itu dalam keadaan beriman? Maka tadi kemaksiatan yang di dalam tubuh kita, kemaksiatan terhadap Allah langsung atau kemaksiatan yang sesama manusia, itu harus kita sucikan secara hati. Adapun secara tubuh kita yang di luar, yaitu jasad kita, dengan bersuci wudu. Di hadis lain dikatakan ada, tapi hadisnya dhaif, mungkin bisa dikuatkan, innal wudu nisfut thahar. Ya, wudu itu bagian daripada thahar, kesucian. Al wudu satrul iman. Maaf, al wudu satrul iman. Wudu itu bagian daripada keimanan. Hadisnya cuma dhaif, tapi disandingkan dengan hadis ini, at-tuhuru satrul iman. Suci itu bagian daripada keimanan. Bahkan kesucian itu menimbulkan kecintaan Allah kepada dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang yang bersuci. Kalau taubat bersihkan hati dari maksiat, kalau toharoh membersihkan fisik. Ya, dengan apa tadi? Wudu, mandi atau tayamum. Maka jagalah wudu kita, karena menjaga wudu itu bagian daripada keimanan. Jagalah kesucian kita, karena suci itu bagian daripada keimanan. Ya, nanti ada poin-poinnya tentang urgensi atau fadail at-thaharah, keutamaan thaharah. Mungkin nanti aja kita sambungkan insyaallah dengan bulan nanti. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kepada kita semua. Silakan sebelumnya kalau ada pertanyaan. Ya, iya siap.